Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan malam hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan berikan kita waktu lagi, kesempatan untuk bisa menaikkan setiap pujian kita. Dan biarlah setiap doa dan penyembahan kita boleh kita naikkan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dan biarlah kita mohon pada Tuhan untuk melayakkan setiap hidup kita, supaya pujian yang kita naikkan boleh berkenan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus di hadapan tahta rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyalaan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, ini saja andalanku, jasa korbanku, hatiku yang hancur buatlah sembuh, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Baik, pertama, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan,
Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Naikkan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan. Haleluya. Haleluya. Dengarlah doa kami Tuhan. Dengarlah permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menjadi perlindungan di dalam hidup kami. Badai apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhanlah nakoda kami. Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Mari kita naikkan pujian kita di badai topan dunia. Biarlah Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh baik siang maupun malam gelap. Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Puji Tuhan, pujian yang sangat indah. Saya percaya saudara-saudara mengenal akan pujian ini, dan biarlah pujian ini memberkati kita semua, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Ada satu pujian lama yang mengatakan bahwa ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, ya. Dulu lagu ini lagu sekolah minggu, tapi saya percaya ini lagu yang sungguh indah. Biar melewati ombak yang besar, kita tetap percaya Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Haleluya.
ke dalam perahuku sampai ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung, ku dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah kandas, karena ku masuk ke dalam perahuku sampai ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung, sekali lagi kita nyanyikan pujian. Ku dayung-dayung, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah kandas, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku sampai ku selamat tiba di seberang, sampai ku selamat, sampai ku selamat tiba di seberang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang mau bersaksi atau sharing mengenai pujian ini ya, sangat indah. Biarlah Tuhan Yesus tetap memelihara hidup kita. Mungkin ada yang bersaksi. Tidak ada. Apa kita mendengarkan renungan dulu, baru kita akan sharing atau bersaksi ya. Ya, mari kita akan menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata berseru dan memanggil namanya. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa apa yang bikin kamu rasa gini ya? Cek. Tadi aja Bu. Oke. Laptopnya ya. Oh, laptopnya ini kan. Ya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda
Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampirimu. Percaya Yesus tak jauh dari seru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Saya minta Pak Fendi bawa kita di dalam doa untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur sekali lagi kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Engkau ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah doa malam kami pada malam hari ini ya Bapa. Kiranya doa malam hari ini boleh kami persembahkan sungguh untuk membawa dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya juga kami akan mendengar sebagian dari kebenaran daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga melalui kebenaran daripada firman-Mu kami boleh diberkati dalam kehidupan kami. Untuk firman ini kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati hamba firman-Mu yang akan membagikan sharing pada malam hari ini. Kau urapi dengan urapan khusus ya Bapa. Kau berkati juga setiap kami yang telah siap mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu sampai berakhirnya nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih, puji Tuhan ya, karena anugerahnya kita masih diberi kesempatan, saya masih diberi kesempatan untuk boleh berbagi sharing di ibadah doa malam hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki hampir 1 bulan di tahun yang baru ini. Mungkin ya waktu awal kita memasuki tahun baru ini, setiap kita itu sudah punya rencana-rencana, punya harapan, bahkan punya impian.
dan keinginan-keinginan yang baru. Besar harapan kita, kegagalan yang ada di tahun-tahun sebelumnya itu tidak akan terulang lagi di tahun yang ini. Bahkan mungkin banyak di antara kita rindu akan hal-hal yang kita jalani ke depan ini penuh dengan keberhasilan. Bahkan mungkin ada yang berharap bisa meraih kesuksesan yang lebih lagi daripada tahun sebelumnya. Tentunya semua itu tidak salah. Asal kita selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap apa yang kita impikan itu. Nah, bagaimana dengan setiap kita saat ini? Kalau kita melihat ya, kita ketahui awal tahun ini itu kita diperhadapkan banyak sekali musibah yang menimpa negara kita ya, khususnya. Kecelakaan pesawat jatuh, bencana gempa, banjir, bahkan pandemi COVID ini yang semakin tidak terkendali untuk saat ini. Belum lagi banyak sektor bisnis, usaha yang masih stagnan, belum ada kegerakan. Banyak sekali lah lain-lain masalah yang belum kelihatan ada titik terangnya. Nah, bagaimana kita menjalani hari-hari kita di tengah situasi yang serba tidak menentu ini? Di awal bulan ini pun, di tahun ini ya, saya pun juga mengalami suatu keadaan yang kurang enak. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan di doa malam yang lalu, saya ini sempat mengalami gangguan kesehatan ya. Dimulai dari bulan Desember sampai Januari ini. Jadi hampir 1 bulan ini, saya ini proses pengobatan dan lain-lain. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik ya. Bagaimana reaksi saya waktu dulu, waktu pertama saya mengalami gangguan ini? Perasaan takut, khawatir, panik tentunya, itu semua saya rasakan. Apalagi di tengah kondisi pandemi ya, seperti saat ini. Semua perasaan takut itu sungguh membuat kita itu semakin terpuruk. Nah, di dalam pergumulan saya waktu itu, saya bawa dalam doa. Di dalam doa, Tuhan itu menegur, menyapa saya dan mengingatkan lagi satu kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan saya pada waktu itu. Nah, malam hari ini saya mau bagikan berkat tersebut, semoga bisa memberkati kita semua. Mari kita renungkan bersama kebenaran ayat firman tersebut di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Mari kita buka Matius 8 ayat 23 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama ya. Masing-masing di rumah juga membaca ya. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong menyapulah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, menyimpan, dan melakukannya di dalam setiap hidup kita. Mari kita mau lihat bahasan perikop ini ya. Kalau kita mau lihat mulai dari ayat 23 dan 24. Disebutkan bahwa Tuhan dan murid-muridnya naik ke dalam perahu. Sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Nah, kita lihat di sini ya, pada waktu itu, murid-murid itu tidak sendirian di dalam perahu. Namun ada Yesus bersamanya.
Berarti murid-murid dan Yesus berada di dalam satu perahu. Kalau kita lihat konteks sekarang ya, kebersamaan dengan Yesus itu juga bisa membuat murid-murid pada waktu itu diizinkan mengalami gelombang perahu. Dan sekonyong-konyong angin ribut sampai ke perahu, maksudnya ditimbus gelombang, berarti diizinkan mengalami gelombang. Artinya apa? Kehidupan kita sebagai orang percaya ini, Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup kita itu selalu lancar, selalu mulus tanpa gelombang. Tentunya tidak ya. Jadi kebenaran yang sejati itu mengajarkan bahwa percaya Tuhan Yesus tidak bebas dari masalah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan, ikutlah aku sangkal diri dan pikul salib. Jadi di sini dikatakan, sekalipun waktu itu murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, begitu pula kita sebagai orang percaya, sekalipun kita percaya Tuhan, sekalipun kita itu di dalam Tuhan, kita tidak kebal dari masalah. Masalah bisa datang. Bahkan masalah itu tidak pernah diundang datangnya. Satu demi satu menghampiri setiap kita. Bahkan suatu saat pun, masalah diizinkan bertubi-tubi, bisa datang menghampiri kita. Tetapi sekali lagi disebutkan bahwa di dalam perahu itu pun, murid-murid tidak semerta-merta meninggalkan Tuhan. Tetap dia stay, tetap dia tinggal di dalam perahu itu. Sekalipun dalam kondisi takut pada saat itu. Demikianlah kita. Pada saat di tengah masalah, sekalipun kita di dalam Tuhan, Tuhan izinkan masalah menghimpit setiap kita. Tetapi Tuhan mau tekankan lagi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ayat firman ini tegaskan kepada kita, tetaplah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau dilihat ya waktu itu, mengamuklah angin ribut. Kalau sedikit kita mau berimajinasi lah ya. Apakah waktu itu Tuhan sanggup untuk menghalau angin? Tentunya sangat bisa. Tetapi sekali lagi, melalui peristiwa ini Tuhan tuh izinkan gelombang badai terjadi. Bahkan disebutkan badai gelombang mengamuk ya. Mengamuk tuh berarti kenceng ya, anginnya tuh kenceng. Berarti badai, gelombang, masalah yang boleh Tuhan izinkan itu mungkin masalah yang cukup rumit, ya, cukup bisa menghimpit kita. Tetapi sekali lagi Tuhan katakan, apapun masalah yang ada, tetap hadapi bersama dengan Tuhan. Karena melalui masalah yang ada itu, Tuhan akan menyatakan pribadi dan menyatakan kemuliaannya di dalam setiap masalah itu. Nanti akan kita lihat di akhir perikop ini ya. Kita lanjut sekarang ya ke ayat 25. Murid-murid datang membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Nah di sini murid-murid itu mengatakan, kita binasa. Pasti waktu itu merasa takut ya. Murid-murid itu pasti merasa takut yang luar biasa. Sampai seolah-olah karena takutnya itu, murid-murid sampai mengatakan kita binasa, seolah-olah sudah mau mati waktu itu mungkin ya, sudah tidak kuat, sudah tidak ini, jadi seolah-olah sudah mau binasa gitu loh. Karena dianggap Tuhan tidak menolong. Tapi sekali lagi dikatakan bahwa di dalam keadaan yang takut, pasti ya setiap kita di dalam masalah yang amat sangat menghimpit itu pasti kita tuh takut. Mungkin kita juga merasa seperti kayak murid-murid itu, aduh mati sudah ini, mampus sudah ini. Pasti kita merasa seperti itu. Nah, melalui ayat ini, kalau bagi saya, pertolongan Tuhan itu pasti ada. Ya, cuman memang ketakutan itu bisa menyerang kita ya. Sekali lagi dikatakan di sini bahwa kekuatan janganlah takut. Tuhan itu mau katakan di kita di ayat ini tuh janganlah takut gitu loh. Jadi seolah-olah memang Tuhan itu tidur dikatakan. Tapi sesungguhnya
Tuhan itu ada waktunya untuk menolong kita. Jadi penekanan di sini tetap dikatakan bahwa di dalam setiap ketakutan yang ada dalam hidup kita, tetaplah kita tuh harus bisa menenangkan diri. Tenanglah, bawa di dalam doa. Karena hanya Dia satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kadang kita sendiri ya di dalam kondisi yang terhimpit masalah, kita merasa takut, pasti doa-doa kita tuh semakin kenceng kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan itu kadang izinkan gitu loh, supaya kita ini benar-benar berharap, benar-benar memohon tuh hanya kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat jalan keluar. Ibaratnya Tuhan tidur, padahal kita ini belum melihat jalan keluar. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu peduli atas setiap kita. Jadi benar-benar hanya doa, kekuatan doa itulah yang sanggup membuat kita tuh tenang, yang membuat kita itu tuh kuat. Nah, mungkin di dalam kondisi takut, di dalam kondisi yang tidak terkendali ya, kadang kita ini tidak bisa menguasai diri. Di dalam takut itu kadang kita ini bisa lemah gitu loh. Ini saya sendiri juga merasakan gitu loh. Dalam kondisi takut, kita ini kadang bisa lemah gitu loh. Seolah-olah itu merasa Tuhannya itu enggak dari depan gitu loh. Masalahnya dulu yang di depan. Jadi takut ini pasti seperti itu. Nah, kembali lagi kita mau diingatkan lagi melalui kisah ini ya. Di dalam kita takut itu membuat kita tuh lemah. Kalau kita lemah, pasti iman kita tuh bisa runtuh gitu loh. Yang akhirnya kita itu mencoba berpikir dengan kekuatan kita sendiri untuk keluar dari masalah. Nah, kalau itu terus-terus berlanjut, pasti itu membawa kita semakin terpuruk dan membawa kita semakin tidak percaya akan Tuhan, membawa kita semakin jauh, dan itu bisa menghalangi setiap doa kita. Karena doa yang kita naikkan tidak didasarkan oleh rasa percaya kepada Tuhan, tetapi lebih dari rasa takutnya itu yang lebih besar. Jadi bagaimana? Jadi kita ini harus bisa melawan rasa takut, rasa khawatir. Nah, mungkin yang bisa saya bagikan mungkin ya, kalau untuk melawan rasa takut, rasa khawatir, itu mungkin kita bisa mengucapkan, kita bisa mengingat kata-kata firman Tuhan yang bisa menguatkan iman kita. Karena waktu saya pun merasa takut, merasa khawatir, galau, itu pasti. Saya kembali lagi mengingat kata-kata firman Tuhan yang bisa menguatkan iman saya. Di waktu saya sakit sekalipun, terus saya perkataan firman Tuhan itu. Dengan demikian, iman kita boleh dikuatkan kembali. Sehingga kita boleh bangkit kembali, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kekuatan firman itu sungguh yang boleh menguatkan setiap kita. Jadi semoga kita semua juga bisa ya mengatasi rasa takut ini. Nah, kembali kita ke ayat 26. Dikatakan lagi, mengapa kamu takut? Kamu orang yang kurang percaya. Tadi kan sudah saya katakan ya, wajar kalau kita ini merasa takut. Namun jangan sampai membuat kita itu takut yang berlebihan. Sehingga membuat kita ini kurang percaya. Akhirnya melemahkan kita, melemahkan iman kita, bahkan mungkin juga bisa kita itu mendukakan hati Tuhan ya. Karena seolah-olah kita tuh tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dikatakan juga di ayat 26 itu, lalu Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi kita percaya, kuasa Tuhan itu sanggup untuk melakukan segalanya. Seketika itu juga Tuhan itu menghardik angin ribut. Mungkin hanya sepatah kata pun, angin ribut itu diredakan. Jadi kuasanya yang sama waktu itu, yang sanggup menghardik angin ribut, itu jugalah kuasa yang sanggup menolong setiap kita. Jika kita terus bersandar, berbohong kepada Tuhan, dan terus melekat hanya kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita meragukan Tuhan, kuasanya itu tetap sama, tidak pernah berubah, hanya tetap bersandar kepada Tuhan, bukan
pada kekuatan kita, bukan pada kemampuan kita, bukan kepada kekuatan dunia yang kita andalkan, tapi hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi sandar terus hanya kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong kita, dan satu-satunya pribadi, Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Di ayat yang ke-27, itu adalah ungkapan kekaguman ya, takjub dan heran atas perbuatan Tuhan waktu itu. Siapakah Dia yang berkuasa memerintah angin dan danau? Siapakah Dia yang sanggup membangkitkan rasa aman dan keyakinan kita kepadanya saat gelombang itu datang? Dia tidak lain adalah Tuhan Sang Pencipta yang berdaulat atas hidup kita. Di akhir perikop ini ya, kita lihat bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya tuh sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Jadi dari ayat 23 sampai selesainya ini kita lihat masalah boleh datang, perasaan takut pasti ada, perasaan khawatir ada, bahkan perasaan takut yang membuat sampai seolah-olah mau binasa, kata murid-murid itu, mau mati rasanya. Itu juga semua diizinkan Tuhan. Semua Tuhan izinkan. Dan seolah-olah itu di sini dilihatkan ya, masalah membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, sampai terhimpit, sampai seolah-olah sudah tidak kuat, mau binasa. Tetapi hanya Tuhan katakan, jangan takut. Kenapa kamu kok kurang percaya? Di akhir perikop dikatakan, ditunjukkan bahwa semua masalah yang boleh ada, semua ketakutan yang diizinkan, berujung hanya kepada apa? Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyatakan kuasanya. Bahwa ini loh aku, ini loh Tuhan yang berkuasa atas badai, yang berkuasa atas gelombang. Jadi sekali lagi, setiap masalah yang Tuhan izinkan, kita imani, kita percaya bahwa semuanya itu Tuhan punya rencana. Di akhir setiap masalah, pasti ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Pasti Tuhan akan nyatakan kuasanya. Sekalipun masalah itu mengalami proses, tidak ada masalah yang instan. Semua Tuhan izinkan. Semua Tuhan izinkan untuk kita itu benar-benar diproses, bersandar. Bagaimana kita melewati hari-hari kita, di tengah masalah, di tengah ketakutan, di tengah pergumulan, di tengah sekalipun suasana yang mencekam, tetap Tuhan izinkan. Di akhirnya kita boleh melihat bahwa kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, itu tetap ada. Jadi sebelum kita mengakhiri renungan ini, kalau kita mau ringkas, kalau saya boleh simpulkan, demikian ya, bahwa setiap kita ini tidak ada yang kebal terhadap masalah. Sekalipun kita orang percaya, kita anak Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, tetap masalah itu ada. Jadi setiap masalah yang ada, dan masalah itu juga tidak pernah tahu datangnya kapan, tetapi di saat masalah itu datang, satu, tetaplah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kedua, tetap tenang. Janganlah pernah takut. Bahwa di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan, dan dikala rasa takut itu ada, perkatakanlah firman Tuhan yang bisa menguatkan setiap iman kita. Yang ketiga, tetap sandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan kita, bukan pada kekuatan dunia yang dapat kita andalkan, hanya kepada kekuatan bersandar kepada Tuhan. Yang keempat, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya sanggup menolong kita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi apapun pergumulan, masalah yang sedang kita alami saat ini, bahkan yang sedang kita perjuangkan di dalam doa-doa kita setiap hari kepada Tuhan, percayalah, Tuhan tidak pernah tidur. Seperti kisah yang sudah kita baca tadi. Namun Tuhan tuh ingin supaya kita itu terus bersandar, berharap hanya kepada Tuhan.
Dan sekali lagi, setiap kita orang percaya, tidak ada yang kebal terhadap masalah. Apapun, dimanapun, siapapun kita, sehebat apapun kita, masalah pasti ada. Dan semua itu Tuhan izinkan ada. Karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dan percayalah, setiap masalah yang ada pasti akan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, berjalanlah terus bersama Tuhan di dalam setiap perahu rumah tangga kita. Berjalanlah terus bersama Tuhan di dalam perahu pekerjaan kita. Terlebih berjalanlah terus bersama Tuhan di dalam setiap perahu-perahu lain yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sekalipun, apapun keadaan yang boleh kita lalui, tetap percaya. Di dalam setiap musim apapun, perahu apapun yang Tuhan izinkan, baik itu perahu kita kecil, perahu itu kita besar, musim apapun, tetap percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Selamat menikmati perjalanan pelayaran kita bersama Tuhan. Dialah Allah yang berdaulat atas setiap hidup kita. Semoga renungan ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas renungan singkat yang sudah diberikan oleh Ibu Yena ini. Kiranya renungan ini boleh menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengenalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Baik, mungkin ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan, kami persilakan. Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Mari, mungkin kita mengalami sesuatu di kehidupan kita di hari ini atau mungkin di hari-hari yang kemarin. Mungkin bisa di-sharingkan bersama-sama sekarang ini. Mari kami mengundang silakan Bapak Ibu yang mau sharing, mau menanggapi renungan yang sudah disampaikan, yang sudah mendapatkan berkat, mendapatkan kekuatan, boleh menyampaikan sharingnya untuk boleh kita nikmati bersama-sama. Jika ada kesaksian juga persilakan untuk bisa menyampaikan. Mari Bapak Ibu, silakan. Ya, begini Pak Bambang. Suara saya jelas ya? Ya, jelas Pak Egi, silakan. Ini saya baru dapat berita, mungkin perlu kita doakan juga nanti. Ini katanya Menteri Agama sedang mengkaji SKB 2 Menteri atau lebih dikenal sebagai PBM. 2 Menteri tentang pendirian gedung gereja. Jadi itu akan dikaji mana pasal-pasal yang justru memberatkan gereja dan sebagainya. Dan saya juga dapat informasi bahwa Dirjen Bimas Kristen itu sudah mengirimkan surat kepada Bimas Kristen di provinsi di mana saja seluruh Indonesia agar mereka mendata gereja-gereja yang kesulitan di dalam mendirikan ibadah gedung. Jadi kenapa dan sebagainya ada suratnya. Nah, itu supaya kita bisa mendoakannya bersama supaya rencana Menteri Agama yang baru ini Pak Gus Yakut ini
bisa berjalan dengan baik. Nah, gereja mana saja yang diintimidasi dan sebagainya akhirnya bisa diselesaikan. Karena begitu banyak gereja-gereja yang memang izinnya tidak bisa mendirikan bangunan. Bahkan di Cilegon katanya sampai ada video YouTube ya yang mengatakan apakah Cilegon ini di mana Cilegon ini. Apakah dia di luar negeri atau bukan Indonesia, sampai satu pun gereja tidak ada dan tidak boleh. Itu yang naik ke angkat itu Pavel 88. Jadi apakah Cilegon itu di luar negeri? Sampai satu gereja pun tidak boleh berdiri ada. Nah, itu menjadi permasalahan kita bersama. Dan kita doakan supaya menteri yang baru ini, menteri agama yang baru, Gus Yakut ini bisa memberikan keringanan atau menjawab tantangan kita. Mungkin itu yang perlu kita doakan. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Haki. Ya. Mari Pak Budi, silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin? Nggak ada, Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mau share ya. Jelas, suara saya jelas ya? Jelas Bu. Ya, saya sangat diberkati dengan firman yang disampaikan Bu Yena malam hari ini. Firman ini betul-betul menguatkan, menghibur, memberikan saya kekuatan baru ya. Memang saat ini adalah saat-saat yang sulit, sangat sulit. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan di ayatnya tadi yang di ayat 24 ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saya sangat merasakan gelombang yang besar itu menimpa mungkin menimpa kita semua saat ini ya. Tetapi di sini Tuhan berbicara, Tuhan menegur saya. Kita lihat di sini bahwa Yesus tidur. Saya merasakan bahwa iya, meskipun kita saat ini berada dalam gelombang yang dahsyat, Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tuhan itu ada, tetapi dia diam. Mungkin, saya merasa mungkin Tuhan, ada yang Tuhan mau ya di dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat saat ini apa. Kok Tuhan diam saja? Kok Tuhan tidak jawab doa-doa kita? Tiap hari kita berdoa, tiap hari kita ini rasa menjerit-jerit, tapi Tuhan membiarkan kita. Saya cuma bilang mungkin belum waktunya. Mungkin Tuhan ada maksud di balik semua ini. Tetapi yang saya rasakan adalah tiap hari kita bisa melewatinya. Hari demi hari, terus kita lewati ya. Toh kita masih ada sampai saat ini. Yang saya sangat bersyukur adalah keluarga saya semua dalam kondisi sehat. Tidak ada yang kena COVID. Di luaran beberapa hari yang lalu saya dengar kabar mertua saudara saya, mertua adik saya meninggal kena COVID. Hanya dalam waktu beberapa hari saja dia meninggal. Padahal itu kondisinya dia itu sangat-sangat fit ya. Sehari-harinya sangat fit. Memang sudah umur sih, 79 tahun. Tapi sebetulnya dia sangat fit dan itu mendadak sekali. Saat ini juga masih ada ipar saya yang lain juga saudaranya masuk ICU. Nah, saya sendiri dalam kondisi keluarga saya semua dalam kondisi sehat. Itu sudah satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Meskipun pekerjaan, kondisi ekonomi juga belum menentu ya di dalam keluarga saya, terutama
untuk saya sendiri ya. Tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan pada saya. Hari demi hari terus Tuhan kuatkan. Mungkin nanti kalau semuanya ini sudah lewat, kita akan bisa melihat flashback ke belakang ya. Kita akan melihat bahwa semua rencana Tuhan itu adalah baik di dalam hidup kita. Ya, itu saja sharing saya malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan, yang memberikan kekuatan pada saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih Bu Putu. Ya, semua boleh diberkati. Ya, silakan lanjut Pak Budi. Ya, Pak. Kalau dari saya sih, saya ingin menambahkan sedikit aja, Pak. Mungkin kita ini sebenarnya kurang peka ya, di dalam menangkap tanda-tanda dari Tuhan. Karena dari kita sendiri mungkin kita ini selama ini kurang mendekat ya. Mendekat sekali sama Tuhan. Jadi tanda-tanda yang kita harapkan itu seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab doa-doa kita. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya yang terpenting kita ini terus mendekat kepadanya. Terus setiap detik, setiap menit kita harus mendekat supaya kita ini paham akan tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Kan Tuhan itu menjawabnya melalui cara-caranya Tuhan sendiri. Jadi kalau kita ini kurang peka, kurang mendekat sama Tuhan ini, ya itu tadi seolah-olah Tuhan ini tidak menjawab, mengabaikan doa-doa kita. Ya mungkin seperti itu sedikit masukan dari saya. Terima kasih. Baik. Suara saya jelas nih Pak? Ya jelas Pak Budi. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, makasih. Mari silakan Bapak Ibu yang lain, mari. Iya Pak. Ya. Saya tak ngasih masukan sedikit ya Pak. Ya. Saya sungguh-sungguh diberkati ya malam ini. Saya nggak nyangka kalau gereja kita itu punya penginjil yang luar biasa Pak. Siap untuk dijalankan misinya. Amin, amin. Iya mencari jiwa Pak. Yes. Loh iya Pak, benar. Ya. Saya tadi dengar begini dari awal sampai akhir, saya sampai ketenggengan. Ini penginjil dari mana toh ya belajarnya ini? Ini boleh diterus-teruskan ini Pak. Loh, ya. Sapa dulu gembalanya. Gitu loh. Aduh. Iya. Saya sungguh-sungguh bersyukur ya. Saya merasa apa ya? Ya, misi dari Pak Bambang dan Pak Tim ya ada buahnya sekarang Pak. Ya. Ada buahnya. Amin. Boleh Pak, diutus Pak, kapan Pak? Ya, saya kalau boleh nanggapi sedikit ya dari tadi renungannya Bu Yena. Ya, yang kadang-kadang ya memang pasti dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, Tuhan itu pasti akan ngasih jalan keluar. Nah, yang jadi masalah cuma satu. Kita itu sabar enggak nunggu pertolongan dari Tuhan itu. Itu loh waktunya Tuhan itu loh. Kita enggak bisa paksa dia. Ya. Jadi kalau Tuhan belum merasa waktunya, dia akan diam. Tapi bukan berarti diam terus enggak ngasih kekuatan, enggak ngasih persenja. Dia akan pasti kasih pertolongan, kekuatan buat kita. Cuma tindakannya itu kapan kita enggak bisa nentukan. Itu kedaulatan Tuhan ya. Nah, tapi kalau pada waktunya sudah tepat, dia pasti akan bertindak. Dan sesuatu yang sudah Tuhan buka jalannya, tidak ada satupun yang bisa nutup. Bahkan sebaliknya pun, kalau ada sesuatu yang sudah Tuhan tutup, tidak ada sesuatu pun kekuatan yang bisa buka. Nah, tinggal kita sendiri yang sekarang ini menjalani masalah-masalah pergumulan-pergumulan, itu sabar enggak nunggu waktunya Tuhan. Ya. Jadi, ya, memang di dalam mengikut Tuhan itu bukan satu proses yang instan ya.
kita dituntut belajar untuk lebih dewasa, dan lebih dewasa lagi. Dewasa di dalam iman itu bukan berarti cuma lip sync aja ya, ngomong di mulut, wah aku beriman, baik Tuhan tuh mujizatnya pasti. Kita lebih dituntut lebih dalam lagi, ya. Kalau sakit ya kita harus merasakan sakit juga. Nah, di dalam masa-masa seperti ini kita belajar, yaitu apa yang Alkitab katakan bahwa Allah itu baik yang sebenarnya sampai seberapa jauh buat kita di dalam segala situasi. Jadi kita belajar dari, saya terus terang saya ya, dalam kondisi seperti ini saya belajar bagaimana kita menentukan waktu Tuhan. Kita tidak bisa menentukan waktu Tuhan. Kita menantikan pertolongan Tuhan, waktunya Tuhan. Ya, itu yang penting. Dengan segala yang kita alami, kita belajar untuk terus berharap pada Tuhan. Sampai waktu Tuhan itu tiba untuk menolong kita. Sehingga pergumulan kita bisa dapat kita menangkan dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Ya itu aja Pak Bambang. Terima kasih. Ya, baik Pak Riono, ya masih luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sempurna. Keterbatasan kita, ketidaksabaran kita seringkali yang menghalang-halangi kita. Tadi Pak Budi bilang untuk peka apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jadi di dalam ketidaktahuan kita hanya berserah. Ya, dalam ketidaktahuan kita, ketidakkenalan kita akan Allah seperti murid-murid tadi, ya, Tuhan tidur dan Tuhan mengabaikan dalam situasi bahaya, seakan-akan membiarkan binasa. Tetapi Tuhan yang mereka pahami bukan seperti yang mereka kenal. Lalu dia bangkit, ya, menghardik angin ribut itu, dan mereka baru tahu. Sebenarnya Tuhan yang dia ikuti, guru yang dia ikuti adalah Tuhan yang sempurna, yang berkuasa, yang luar biasa. Memang waktu Tuhan itu yang seringkali miss dengan waktu kita. Karena kita seringkali menunggu dan tidak sabar. Tapi kalau kita berserah kepada Dia, maka kita akan melihat Dia berkarya luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang mau memberikan apa yang sudah diterima dan boleh diberkati dalam kehidupan, silakan berbagi. Ya, selamat malam. Mari. Ya, selamat malam semua. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini. Satu hal yang saya dapat berkat, yaitu tetap ada Tuhan bersama dengan para murid ketika para murid ditimpa gelombang itu tadi. Ya, ini sangat penting mengingatkan kita bahwa selalu ada Tuhan. Ini yang luar biasa. Ya, selalu ada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kami sendiri pun juga mengalami itu ya. Selalu ada Tuhan. Ya. Jadi saya harap kita semua juga menyadari dan mengimani bahwa di tengah-tengah situasi yang kita alami itu ada Tuhan bersama dengan kita. Ya, persoalan takut, berteriak, berseru tadi seolah-olah Tuhan tidak peduli, yaitu memang perasaan kita seperti itu. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan masih bersama dengan kita. Ya, terima kasih. Bu Dina. Ya, Pak Tim. Ya Pak, sedikit nambahkan Pak. Ya, Pak Budi. Ya, sekali lagi terima kasih khususnya untuk Pak Bambang ya, yang tiap hari membagikan renungannya. Ya, tema pagi yang tadi pagi juga mengenai kuatkan dan tumbuhkanlah hatimu. Semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Ya, bagi teman-teman sekalian yang belum mungkin ada yang kadang terlewatkan dengan renungan Pak Bambang ini, mungkin
saya lihat luar biasa memang renungan Pak Bambang ini, maknanya dalam sekian. Saya sungguh bersyukur tiap pagi mendapat berkat dari renungan pagi Pak Bambang ini. Singkat tapi mengena. Itulah. Mungkin ini sekali lagi yang saya diberkati tiap pagi oleh renungan Pak Bambang. Terima kasih. Cuma itu aja yang ingin saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang belum kadang-kadang melewatkannya, saya rasa ini jangan dilewatkan kalau renungan Pak Bambang ini sungguh bermakna. Bambang, Tuhan berkati. Maju terus. Yuk. Yo, Pak Bambang. Halo. Ya, Pak Karjo silakan. Nah, kalau saya gini, Pak. Ya, dalam firman ini memang ini firman sangat terkenal sekali. Sama Yesus tetap ada masalah. Ya, masalah ini memang ya tidak lepas daripada kehidupan orang percaya. Ya, memang firman Tuhan katakan bahwa kalau kamu ikut aku ya harus pikul salib menyangkal diri. Nah, kalau bicara masalah ini tidak ada habisnya. Selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, masalah pasti dialami bagi kita. Dan masalah itu sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, tidak pernah diundang datang sendiri. Masalah itu tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita program, tapi datang sendiri yang tidak sopan, sekonyong-konyong, bahkan mengamuk di situ. Ini gelombang. Ya, itu masalah. Kapan kita tidak tahu. Itu yang terjadi. Jadi saya tidak menghakimi orang yang khawatir, orang yang takut. Tapi Bu Yena mengatakan bahwa takut, khawatir yang berlebihan itu memang tidak baik. Ya memang itu. Tapi dalam kenyataan, memang ini sulit-sulit sekali kita lakukan dalam firman ini. Di sana dikatakan bahwa pada waktu gelombang datang, ini Yesus tidur di belakang. Nah, pada waktu itu murid-muridnya panik. Lalu dia berseru, Tuhan tolonglah aku binasa. Nah, kemudian yang saya respon begini, Pak. Ini boleh terjadi dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kita ini sudah ditolong, sudah berteriak. Ya, seketika itu juga kita merespon. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat di sini, mengapa kamu kurang percaya? Ini poinnya kita yang bimbang, kita yang tidak percaya ini, kepercayaan menyerahkan Tuhan itu tidak sepenuhnya. Manusia pasti khawatir, pasti bimbang. Kalau manusia tidak khawatir, tidak bimbang, firman Tuhan tidak mengatakan serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka ia memelihara kamu. Itu di dalam Amsal 55 ayat 23, mungkin tidak salah, di sana juga demikian. Ya. Kapan kita menyerahkan? Ya mungkin pada saat kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan memang hebat, itu memang amin. Ya, tapi di sana murid-murid ini setelah ditolong Yesus, ini hanya sementara saja dia percaya. Kalau kita melihat di dalam ayat 27, mereka heran. Tapi herannya di sini tanda tanya. Heran apakah Tuhan itu selalu menolong. Tapi ternyata kalau kita melihat di dalam ayat itu, herannya itu tidak setengah-setengah saja. Karena ada sebutan siapakah orang ini. Itu tanda tanya besar itu. Iya. Jadi herannya tidak berheran-heran karena mengakui bahwa kita ditolong, ya kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita, lalu Tuhan sudah memelihara. Nah, kemudian kalau kita tidur tadi memang tidak takut setelah ditolong, ya. Danau itu bisa teduh, ya artinya pada saat firman Tuhan disampaikan, ini ya berapa saat lah, mungkin kita di rumah saat ini mendengar, lalu nanti keluar nggak tahu. Ini yang terjadi sampai sekarang. Jadi herannya itu tidak mensyukuri bahwa pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Ya masalah seperti pandemi inilah. Ini saya tidak akan luas di sana. Ini sudah dalam bersama.
Ya kita puji syukur kalau kita ini dipelihara oleh Tuhan. Ya. Sekalipun memang ada beberapa yang kena dan memang penyakit itu tidak kelihatan. Tapi bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan akan berikan kesembuhan. Dan sekalinya tidak, itu kan rencana Tuhan. Jadi di sini ayat 27 ini menjadi poin bagi saya. Kapan kita mendengar firman itu, kapan kita percaya. Sebab percaya ini juga diperhitungkan oleh Tuhan. Percaya juga menyangkut iman. Maka firman Tuhan yang lain katakan, masihkah kamu di bumi ini kalau aku datang masih ada iman? Ini satu pertanyaan saja, enggak bertanya masalah kamu punya ini, punya itu, enggak. Jadi masalah sampai hari ini orang itu pasti mengalami masalah. Tapi kembali lagi yang disampaikan Wiena bahwa jangan berkelebihan. Nah ini kita belajar, memang belajar. Kapan kita nggak khawatir yang terus-menerus? Sebab kekhawatiran ini berjalan terus, takut ini berjalan terus. Sekarang tidak khawatir, mau tidur khawatir, bangun tidur khawatir lagi. Lah, jujur saja mengakui atau enggak, ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu ya seperti ayat ini yang 27 itu. Dia itu heran, tapi herannya tidak sepenuh hati bahwa pertolongan Tuhan. Kalau kita masih hidup, beli usaha tidak beli itu kadang-kadang kita lupa atas itu. Perkara-perkara yang kecil itu lupa. Itu. Jadi kembali di sini memang ayat ini sangat populer sekali bagi saya. Khususnya memang ya memang itu kerjanya. Kalau masalah dikatakan Yesus tidur di belakang, tidak masalah. Kalau Tuhan malah tidur, mari ngorok, mengantuk, tak, mari ngorok, bagaimana? Tapi maukah kita melibatkan Yesus dalam hidup kita? Yang penting. Kan gitu. Jadi ya puji Tuhan kalau malam ini kita diingatkan oleh Tuhan, karena memang firman Tuhan harus diulang ya supaya apa? Ya kita merespon dari firman itu memang ya dituntut. Ya, tapi selanjutnya kita pelaku itu. Ya, kita memang coba kita belum orang dikatakan sempurna enggak. Tapi kalau Tuhan menyempurnakan kita ini memang dikatakan tidak benar, tetapi ada yang benarkan. Ya, memang kita ini asalnya berdosa, tuduhan-tuduhan seperti itu memang iya. Tapi masalah disucikan enggak, orang menuntut ya tuntut saja Tuhan. Tetapi yang menjadi pelajaran malam hari ini ialah kita juga belajar seberapa banyak firman yang kita dapat ini, ya kita terus belajar untuk melakukan seperti itu. Jadi saya sekali lagi tidak mengerti orang khawatir, orang takut, saya pribadi ya itulah sama-sama manusia dan dunia. Tapi ya kalau ada penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, kalau kita ini angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Maka dengan masalah dan kekhawatiran yang terus-menerus dalam kehidupan kita sampai kapan Tuhan mati. Nah, maka Tuhan menuntut orang yang bertahan sampai akhir itu yang diselamatkan. Ya itu memang hanya tambahan saja, bukan keselamatan itu pilihan kita sendiri, tapi semata-mata Tuhan yang milih. Ya puji Tuhan, kiranya itu Pak yang bisa kita sharingkan. Ya baik Pak Karjo, terima kasih untuk tambahan beberapa hal yang bisa memberikan terus kekuatan bagi kita sekalian. Ya, mari saya kembalikan ke Pak Budi untuk pimpin. Ya, selamat malam. Saya mau nambahin sedikit. Ya, oh iya, Pak Syarif silakan. Ya, topik yang dibawakan ini cukup menarik. Ada 2 poin, tapi tadi sebagian diutarakan ke Pak Bambang, 1 tadi diutarakan oleh Pak Karjo. Yaitu, saya nggak tahu, kalau nanti kadang-kadang saya tanya itu nanti terjemahnya, Ibraninya gini. Saya nggak tahu terjemahnya gimana. Kalau lihat kata-katanya, murid-muridnya, Tuhan, bukan guru ini. Apa memang betul-betul itu kata-katanya Tuhan? Makanya tadi dikatakan Pak Bambang, kalau saya nyebut Tuhan, kok dia heran, Mesian.
bahwa Tuhan itu bisa menenangkan gelombang? Itu pertanyaan saya. Ya, ada dua. Nah, apa itu penyebabnya? Tapi balik lagi, kalau murid-muridnya itu satu perahu sama Tuhan, lari ya, nah mungkin lah di dalam perahu itu. Tapi kalau dia tahu bersama-sama Tuhan, seyogyanya ya tidak ada rasa khawatir. Tapi kenapa kok mereka ketakutan? Dan Yesus mengatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ini saya merasakan teguran ini persis bagi kita semua ini. Ya kita semua ini yang rasa khawatir, takut, tapi ngomongnya percaya sama Tuhan. Kita duduk di sini, kita doa, kita semuanya selalu kita percaya. Tapi khawatir, ini kontradiksi. Jadi yang kita katakan kita percaya ini masih percayaan, setengah percaya, seperempat percaya, 3/4 percaya. Kalau menurut saya, ini yang juga saya rasakan. Kalau orang percaya betul, tidak ada itu rasa khawatir. Bukan karena kita manusia terus ada khawatir, enggak. Terus juga, kita lihat juga, begitu rasul-rasul ini, setelah Tuhan Yesus pergi, tidak ada itu rasa khawatirnya mereka semua. Malah dibakar, ada yang nyanyi, ngadai mati dengan senyum, dengan sukacita. Nah, itulah iman yang sejati. Dan kalau saya menceritakan ini, terus jangan dikatakan, loh, itu kan rasul-rasul. Enggak, loh. Di zaman sekarang pun, orang-orang yang demikian ini cukup banyak. Yang dia menghadapi semuanya dengan luar biasa. Di Indonesia pun saya rasa banyak yang dia berani percaya sama Tuhan, jadi dia sudah tidak ada kekhawatiran lagi dan memberitakan firman Tuhan, itu luar biasa. Saya lihat juga banyak. Nah, ini yang menurut saya menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana kita mengimani Tuhan itu betul-betul Yesus Kristus itu segalanya yang luar biasa. Takarannya itu, kalau masih khawatir, itu kita belum mencapai satu tingkat yang diajarkan. Karena makanya itu saya berkali-kali kan saya Bambang, itu saya mencerminkan diri saya. Kenapa saya katakan ini? Karena makanya saya balik lagi dari pertanyaan saya, iman level 1 sampai 100 itu Pak Bambang. Kembali lagi. Ya. Memang saya pernah bersaksi, saya mengalami pernah satu titik keadaan tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan seperti kesaksian saya. Tapi itu turun naik. Terasakan terus itu berjalan sebulan tiba-tiba bisa hilang. Kembali lagi. Rasa khawatir itu timbul. Makanya dengan keadaan-keadaan seperti itu, saya juga dapat penguatan dari kesaksiannya Maria ya, yang minggu lalu dia memberikan kesaksian itu, yang sempat saya ambil, yaitu jangan ambil sukacita di dalam diriku. Itu kesaksiannya Cik Maria yang betul-betul bukan menguatkan ya, mempelajari saya. Jadi sekarang kalau saya dalam keadaan yang kurang pas itu selalu terus saya ngomong itu apa yang dikatakan Cik Maria itu. Jangan ambil sukacitaku, jangan ambil sukacita, jangan hilang sukacita itu di dalam diri kita. Itu satu kata-katanya apa? Satu kesaksian luar biasa yang bagus buat saya. Balik lagi
dari ayat-ayat ini saya mengambil itu cerminan kita semua. Kata-kata Yesus itu buat kita semua itu buat kita semua. Kalau kita percaya, tidak ada rasa khawatir. Coba nanti diperhatikan banyak firman-firman yang berkorelasi sama ini. Seperti Mazmur 23 ayat 1 ya kalau tidak salah. Itu terjemahnya sebetulnya, kalau Tuhan gembala aku tidak ada yang perlu aku inginkan apa lagi. Itu cerminan juga. Bukan aku tidak kekurangan, itu salah itu. Ya. Kalau yang punya Tuhan, orang tua, kita jadi anaknya, aku pengen apa lagi, mana itu Tuhan ya. Ya. Dan itu jaminan kita. Ya. Setelah dalam kita hidup ini, ya tidak ada takutnya, semua dihadapi. Itu yang saya dapatkan dari ayat-ayat yang dibawakan sama Ibu Yena. Ya. Tapi saya setuju dengan Pak Haryono tadi. Wah, ini bisa agak sering khotbah baru kita ini. Ya. Iya. Di Tuhan. Oke. Baik. Makasih. Makasih.